teman-teman, berjumpa lagi di Akuntansi Indonesia. Kali ini kita akan mencoba membahas apa yang terkait dengan raca dan laba rugi. Yang pertama kita melihat aktiva. Kita bisa mengklasifikasikan seperti ini teman-teman. Di mana di dalam neraca kan ada aktiva dan pasiva. Oke, sebenarnya kita harus mengklasifikasikan dulu menjadi 4 bagian. Yang pertama, yang aktiva ini bersifat lancar atau harta lancar. Nah, ini harta tidak lancar atau tetap. Yang berikutnya, ini di sini ada hutang. Yang ini ada modal. Oke, kita mulai dari harta lancar. Harta lancar biasanya yang paling atas itu ada kas. Setelah kas biasanya bisa bank, bisa piutang dan lain sebagainya. Piutang. Nanti biasanya ada persediaan. Nah, ini untuk aktiva. Nah, yang lancar seperti ini bagaimana yang tidak lancar? Yang tidak lancar itu biasanya isi dari neraca yang sifatnya permanen atau bukan terkait dengan perputaran bisnis. Contohnya apa? Contohnya adalah tanah. Walaupun ini memiliki kaitannya dengan bisnis, tapi ini bukan alat untuk diputar di dalam bisnis. Bukan untuk kulaan lah bahasanya itu. Misalnya itu adalah kaplingan. Mungkin tanah bisa menjadi apa yang digunakan untuk dijual. Tapi kalau bukan kaplingan misalnya, bukan perumahan, ini bukan suatu alat yang digunakan untuk transaksi bisnis. Nah, di situ ada tanah misalnya bangunan, ada kendaraan, ada mesin. Misalnya lagi kalau perusahaan punya paten bisa saja dimasukkan ke dalam hal ini. Terus yang berikutnya hutang. Hutang ini bisa hutang jangka pendek, bisa hutang jangka panjang. Contohnya adalah hutang pada customer. Bukan customer ya, supplier. Hutang pajak misalnya. Terus yang jangka panjang apa? Hutang bank misalnya. Dan lain sebagainya. Terus modal. Ketika kita sudah masuk ke sini, kita sudah masuk ke dalam modal. Modal ini biasanya kaitannya dengan modal pemilik. Ada juga modal yang bukan bersumber dari pemilik. Contohnya apa? Contohnya adalah investor. Terus ada laba perusahaan. Dan lain sebagainya. Oke, ketika kita sudah menemukan aktiva dan pasiva ini sudah bisa disebut dengan neraca. Akan tetapi neraca ini bersifat sederhana, belum begitu kompleks. Nah, ketika kita sudah mengetahui tentang neraca seperti ini, maka kita harus mengetahui tentang debit dan kredit. Oke, saya tunjukkan seperti ini teman-teman. Ini ada debit dan juga kredit. Padahal kalau kita membaca debit dan kredit sebenarnya itu bersumber dari laba, rugi, dan juga neraca. Ketika kita masuk ke dalam laba rugi biasanya kan yang atas itu ada pendapatan, yang bawah ada beban. Kalau bicara tentang neraca itu biasanya ada aktiva, ada pasiva. Oke, kita lanjut seperti ini. Nah, ini seperti ini. Kalau kita melihat tentang aktiva, pasiva, ini jelas apa yang berada di posisi aktiva. Misalnya ini kanan dan kiri ya. Apa yang ada di posisi aktiva itu pasti lawannya pasiva. Dan ini pasti debit, ini pasti kredit. Nah, seperti ini. Ini tinggal isinya apa? Kas misalnya.
secara otomatis kas misalnya lawannya modal, pasti kas ini adalah debit, modal ini adalah kredit. Seperti itu. Terus misalnya di pasifa, pasifa itu isinya apa? Hutang misalnya. Maka secara otomatis hutang dan lawannya apa? Kas misalnya. Maka hutang adalah kredit, kas adalah debit. Artinya yang di sebelah kiri, kalau kita masuk ke jurnal ya, ini di sebelah kiri itu pasti bertambah, ini pasti negatif. Oke, ini pasti bertambah, ini pasti negatif. Begitupun kalau kasnya keluar. Ketika kasnya keluar misalnya, maka hutang kas. Ketika kas mulai debit, apa debit? Ini kredit, terus ini debit. Maka secara otomatis hutangnya ini plus, terus kasnya ini minus. Seperti itu. Contoh, kita mengambil hutang 100.000. Nah, 100.000 ini adalah hutang. Secara tidak langsung, kita bisa mengisikan di dalam kas. Kas itu 100.000. Terus hutang 100.000. Cukup jelas tidak teman-teman? Ketika kita ngambil hutang, secara otomatis yang bertambah adalah kas. Secara otomatis kas nanti masuk ke sini 100.000. Nah, hutang akan masuk ke sini 100.000. Ketika bayar hutang, maka kasnya keluar misalnya. Berarti kas lawannya hutang. Nah, hutang ini menjadi kebalikan dari kredit, menjadi debit. Kebalikannya, kas menjadi kredit, kebalikan dari ini. Berarti kasnya 100.000 misalnya, dan hutangnya 100.000. Maka secara otomatis ini nanti akan hilang. Artinya ini minus, ini minus. Nah, secara otomatis 100.000 kurangi 100.000 0. Hutang kurangi 100.000 0. Secara otomatis seperti itu teman-teman. Ini yang aktiva dan pasiva. Bagaimana dengan laba rugi yang ada pendapatan dan ada beban? Nah, kalau pendapatan itu kalau masuk itu kredit. Karena nanti pendapatan itu ada di sebelah sini. Berarti pendapatan itu masuknya di kredit, beban masuknya di debit. Nah, udah kepegang semuanya. Maka kalau kita masuk ke dalam debit atau kredit, maka kita perlu melihat laba rugi dan neraca. Kalau laba rugi, kalau itu bersifat pendapatan, maka itu kredit. Kalau itu bersifat beban, maka itu debit. Nah, kalau di rumus ini di neraca, maka yang aktiva adalah debit, yang pasiva adalah kredit. Seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.